Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Charles Joker yang akan mereview beberapa saham yang layak menarik kita pantau untuk besok dan juga mereview pergerakan ISG yang cukup anomali hari ini. Sebelumnya, jika teman-teman tertarik untuk ulasan saham yang saya berikan, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini sebagai dukungan teman-teman dalam bentuk apresiasi ulasan dan review yang saya berikan, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang saya sudah sediakan linknya di deskripsi video ini. Langsung saja kita mulai review yang akan saya berikan. ISG hari ini mendapatkan salah satu dampak kuat dari penurunan akibat isu PPKM apakah diperpanjang atau tidak. Kemungkinan besar dari price in hari ini menggambarkan bahwa fund atau bandar sudah memiliki informasi yang valid terkait PPKM diperpanjang atau tidak. Jika kita melihat dari secara teknikal, dia mampu bertahan di area 0618 secara area swing low. Berarti mengindikasikan bahwa area 0618 merupakan area demand yang cukup kita bisa pantau. Jika kita lihat dari sini memang ada area base yang sudah beberapa kali disentuh, ada hampir 1 minggu ISG di minggu lalu itu mengalami area sideways di area atas trendline supportnya. Jika kita close dia secara Fibonacci, maka ini merupakan batasan area dia punya demand. Ada area sideways di area 6104 dan tidak tersentuh, dan masih ada kabar baik untuk ISG. Kenapa? Karena di sini ada gap di area 6174 sampai 6163. Karena gapnya ini sudah tertutup, maka kita akan hapus. Maka hutang sudah terselesaikan, kemungkinan besar dia akan mantul dan rebound untuk besok ya. Jika kita lihat dari area pantulan itu, ini merupakan area supply memang yang tidak dapat ditembus 1 kali, 2 kali, dan beberapa kali di sini dan membentuk base. Saya pikir memang ISG masih layak pantau dan masih merekomendasi bullish ya. Kalau kita lihat dari MACD masih mengindikasikan bullish trend, tetapi secara volume trend akumulasinya sudah mengalami pelemahan. Dan secara RSI sudah mengindikasikan bahwa arah bearish itu atau arah distribusi sudah akan dimulai. Jadi bagi teman-teman yang masih memegang beberapa saham yang sudah profit, bisa teman-teman melakukan taking profit beberapa persen, atau juga bisa hold dengan membatasi dengan trailing stop. Oke, saham pertama yang akan saya bahas adalah saham agro. Agro kali ini membentuk ARB ya. Hari ini cukup kuat akibat dampak salah satu emiten yang tadi sempat tidak arah, kemudian dia dapat diambil dan didistribusi oleh asing dan diambil kembali oleh beberapa retail besar di bursa kita. Hari ini dia mantul atau dia pas di area trend line-nya itu berada di area 2440. Kalau kita ambil time frame secara 4 jam, masih ada potensi penurunan, dan di sini ada khas dia membentuk double bottom. Hati-hati jika double bottom ini dapat dikonfirmasi, kemungkinan besar dia akan turun mencapai dia punya double top itu, double top bisa mencapai area 1180. Jadi teman-teman bisa berhati-hati, area ini bisa menjadi area target untuk penurunan agro. Tetapi jika ada pantulan di sini, maka terkonfirmasi batal seperti itu. Dari skema yang sudah saya lihat, ada 2 alasan kenapa ada kemungkinan dia akan mantul. Di sini ada terjadi hal yang sama di tanggal 29 dan 30. Kemudian ada pantulan di tanggal 2-nya, dan terjadi juga hari ini di tanggal 6 sampai 9 Agustus. Apakah ada pantulan di sini seperti mengikuti dia punya kemarin tanda-tanda? Ya bisa saja. Jadi teman-teman bisa lakukan buy on weakness di area 2360 sampai 2300. Tetapi jika teman-teman masih ingin lakukan buyback kembali, ya bisa memperhatikan area tersebut.
Selanjutnya ada saham MTEK. Saham MTEK bisa teman perhatikan juga. MTEK kali ini masih mantul di area dia punya demand, itu di area 2420, daerah 2420 sampai 2400. Apakah ada kans melanjutkan penurunan? Mungkin saja. Lagi-lagi di sini ada proses double top ya. Jadi teman-teman bisa berhati-hati dahulu untuk saham MTEK, tetapi masih ada riskan yang cukup besar pula untuk kita serok kembali di area 2230 sampai 2210. Ini merupakan area entry kita pertama. Ketika teman-teman bertanya apakah sudah bisa entry sesuai saham edisi, saya sudah menginstruksikan bahwa kita akan melakukan buy on weakness kembali karena ada kecenderungan saham MTEK masih akan lanjut koreksi. Maka hari ini terjadi dengan tutupan MTEK itu dilakukan ARB. Jadi apakah ada potensi double top? Saya pikir ada potensi double top di sini ya. Cukup kuat potensinya dengan volume yang hampir valid, maka teman-teman bisa memperhatikan nanti dia kemungkinan bisa mencapai area 2240. Apakah mungkin bisa sampai area sini? Mungkin saja ya. Jadi teman-teman bisa bersabar karena kita sudah entry satu kali di sini. Jika dia breakdown dengan cukup kuat volume distribusinya, teman-teman bisa mengurangi posisi atau bisa menahan posisi dulu ketika ingin ambil kembali, seperti itu. Selanjutnya ada saham BANK, suatu saham swing yang sudah kita TP satu kali menyentuh area taking profit kita, yaitu di area 3880. TP selanjutnya itu ada di area 4090. Apakah masih ada kans? Saya pikir masih ada kans ya. Kemungkinan besar akan lanjut sampai 4090 dengan memperhatikan volume hari ini cukup valid, maka ada potensi kelanjutan ke area 4090. Dari MACD dan RSI juga momentum serta volume trend sudah valid, menginstruksikan bahwa akumulasi bullish sudah dilaksanakan. Jadi selamat bagi teman-teman yang sudah mengikuti rekomendasi saya di area 3300 sampai 3230 untuk kita lakukan buy on weakness. Ada saham jajan sore yang layak kita pantau. Kenapa layak kita pantau? Karena ada potensi dia akan menunjukkan area lanjutannya untuk break all time high-nya ya. Kalau kita tarik dari secara Fibonacci, dia tertahan di area 2618. Apakah dia akan menembus area 2618 lagi? Mungkin saja. Dengan potensi nantinya dia akan membuat base dulu di sini. Dia akan membuat base dulu sini, lalu dia akan lanjut kembali menuju area atas untuk area taking profit optimal lanjutan di area 3618 di posisi harga 620. Lalu jika kita berbicara mari, maka kita harus berbicara ABA. ABA masih ada potensi, namun masih ada utang gap yang belum dilunaskan di posisi 540 sampai 550. Di sini masih ada potensi gap. Kemungkinan besar teman bisa lakukan taking profit di area atas 600, dan teman-teman bisa menunggu area gap ini tertutup untuk kita lakukan buy on weakness untuk memastikan posisi kita melakukan buy itu cukup benar. Tetapi secara volume trend dan momentum, teman-teman harus hati-hati untuk melakukan pembelian yang cukup besar. Jadi untuk saham mari dan ABA memang kita lakukan untuk saham jajan sore saja. Selanjutnya ada saham PRDA, salah satu saham emiten kesehatan yang cukup saya gemari. Hari ini sudah masuk lagi area entry di area 7.500 sampai 7.075. Teman-teman ingin memperhatikan saham PRDA bisa memperhatikan area 7.125 sampai 7.025 untuk lakukan buy on weakness yang valid ya. Jadi teman-teman bisa melakukan ambil buy on weakness nanti di area tersebut. Secara momentum memang dan secara MACD masih cenderung masih bearish karena koreksi hari ini cukup besar di saham PRDA. Jadi teman-teman bisa lakukan buy on weakness untuk saham PRDA ya. Selanjutnya ada saham MTEK. MTEK tadi sudah, maka kita akan membahas saham yang cukup menggembarkan dunia tadi ya, dunia saham Indonesia. Itu adalah
Bukalapak. Bukalapak salah satu saham e-commerce yang sangat diminati beberapa investor yang sudah melakukan pooling dan book building ya dalam akses penawarannya yang cukup baru juga, tidak melalui sistem IPO sesuai emiten-emiten yang lalu-lalu biasanya. Jadi fund manager itu dan beberapa retail memiliki porsi yang cukup kecil. Di waktu hari Jumat lalu dilakukannya listing IPO Bukalapak. Hari ini cukup dramatisir pada di sesi 2 dia diguyur cukup banyak ya. Jika kita lihat turun sampai 15% dari posisi arah dengan posisi distribusinya yang cukup, saya pikir cukup aneh. Kenapa? Distribusinya itu tidak cenderung distribusi besar, tetapi hanya distribusi kecil untuk memastikan dia punya harga itu akan cenderung turun terus. Lalu di posisi pre-close tadi terdapat HK yang cukup besar ya. Dari cukup besar distribusi ini ada akumulasi cukup besar di pukul 3 sore di saat posisi distribusi besar itu dimulai jam tengah 2 dan sampai jam 3 sore. Saya pikir distribusinya masih sangat kecil dan ada akumulasi kecil-kecilan juga di beberapa posisi jam. Tetapi dari pre-close dan lanjutan closingnya masih ada saham yang diakumulasi di Bukalapak. Apakah ada potensi kenaikan? Masih ada potensi ya. Di posisi jika dia kemungkinan dari area 1 menit, area titik aman itu bisa mencapai area 1175 untuk memastikan dia punya arah comeback itu cukup besar ya. Tetapi jika memang masih ada area lanjutan, kemungkinan besar dia akan lanjut koreksi sampai 985 mungkin saja, atau bisa mencapai batasan di 1272 di 1055. Apakah mungkin ada koreksi sampai situ? Mungkin saja ya. Tetapi kita tidak ada yang tahu. Jika secara teknikal saya pikir target koreksi Fibonacci kemungkinan berada di area tersebut. Apakah saham Bukalapak masih layak untuk kita entry? Saya pikir masih layak ya. Jika teman-teman masih ada cash dengan memperoleh harga yang lebih murah, saya pikir saham Bukalapak sangat menarik. Selanjutnya ada saham MLPL, salah satu saham investasi juga seperti MTEK dan Saratoga, dan hari ini tidak lagi mampu break di area supply lanjutan itu di area 645 sampai 630. High-nya hari ini 670, saya pikir akan confirm dia close di atas 700 dengan potensi akan lanjutkan taking profit sobat Jawa Trader di area 720. Taking profit pertama, yang kedua 845 dan yang ketiga 900. Apakah ada peluang untuk lakukan taking profit lanjutan? Saya pikir nanti dulu ya, dengan posisi kita akan lakukan buy on weakness di area 575 sampai 560 dulu bagi teman-teman yang belum memiliki saham MLPL seperti itu. Selanjutnya ada saham LPPF, salah satu saham emiten terakhir yang kita pikir layak kita pantau. Dengan posisi dia sudah break dengan saham swing yang sudah saya pikirkan cukup baik ya. Dampak PPKM ini dengan dampak juga isu bahwa mall akan dibuka kembali dengan syarat memakai kartu vaksin untuk dapat masuk ke mall, itu juga menjadi gebrakan baru dan melonggarkan posisi mall, mendapat sentimen bagus tentang perputaran ekonomi di dalam industri saham retail ya. Masih ada area supply di area 2090 yang mampu dan harus di break dengan potensi nanti dia akan lanjutan area 2225. Kemudian ada supply lagi di 2425 dan sampai yang paling optimal itu di atas ya di 2755. Tetapi di sini ada area yang cukup valid di area 2620 sampai 2595 merupakan area supply yang sudah dicoba beberapa kali itu tidak mampu ditembus, yang bisa kita pastikan menjadi area supply cukup kuat. Jadi teman-teman bisa memperhatikan dan memaksimalkan taking profit optimal sesuai area-area tersebut. Sekian dulu untuk ulasan saham yang saya berikan. Jika teman-teman tertarik untuk ulasan saham berikutnya, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini sebagai bentuk dukungan teman-teman, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang saya sudah sediakan linknya di deskripsi video ini.
Sekian dulu, saya ucapkan terima kasih. Recording.